Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina wa akhlaqina may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu pula kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kita mengikuti dan meneladani Nabi, semakin besar anugerah Allah untuk kita semua. Bentuknya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia kita dan insya Allah kemuliaan-kemuliaan dalam kehidupan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada edisi kali ini, edisi Quranic Live, kita akan membahas tentang Al-Quran dari satu dimensinya. Dimensi Al-Quran untuk direnungkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tentu untuk kemanfaatan, kebaikan umat manusia. Bagaimana manusia mendapatkan kebaikan Al-Quran? Maka manusia diminta oleh Allah untuk merenungkan, untuk memperhatikan, untuk mendalami makna-maknanya, dalam bahasa lain, untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Inilah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengawali majelis kita pada hari ini, yaitu surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang kami turunkan, kata Allah, kepadamu wahai Muhammad, penuh dengan keberkahan. Itulah sifatul Qur'an. Untuk apa dan bagaimana? Untuk mereka merenungkan, untuk mereka mentadaburi ayat-ayatnya, dan orang-orang yang memiliki pemikiran yang bagus, ulul albab, akan mendapatkan banyak pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat ini tentu menjadi fondasi kita, menjadi catatan kita bersama. Apakah Al-Quran yang selalu bersama kita itu sudah kita renungkan, sudah kita hayati, sudah kita gali maknanya? Al-Quran yang kita renungkan, yang kita hayati, yang kita gali maknanya, itu nanti akan menjadi bekal untuk mengamalkannya. Tidak mungkin kita mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak memahaminya, kalau kita tidak pernah merenungkannya, menghayatinya. Bagaimana mungkin Al-Quran menjadi pedoman kehidupan kita kalau kita tidak pernah mentadaburi Al-Quran? Inilah di antara fungsi pokok dari Al-Quran. Kita ingin Al-Quran ini kita renungkan, kita hayati, kita gali maknanya, kita jadikan sebagai bekal kita yang insya Allah setelah itu kita mampu mengamalkan nilai-nilai dan pesan-pesan Al-Quran. Ayat ini dikatakan sebuah isyarat dari Allah bahwa tujuan Al-Quran diturunkan diantaranya adalah untuk direnungkan, untuk diperhatikan, untuk ditadabburi. Kenapa Al-Quran Allah turunkan untuk direnungkan, dihayati, dan ditadabburi? Karena sifat yang melekat pada Al-Quran mubarak, tidak mungkin tidak, melainkan Al-Quran akan memberkahi kita kalau kita faham maknanya, kalau kita renungkan isi kandungannya,
kalau kita perhatikan ayat-ayatnya. Demikian juga tadabbur ini merupakan satu langkah, satu media kita untuk kita banyak mengambil hikmah dan pelajaran dari Al-Quran. Ayat Al-Quran dibaca, kalau tidak direnungkan, tidak ada makna di dalam hati kita. Al-Quran yang dibaca, kalau tidak digali hikmahnya, tentu kita tidak menjadikannya sebagai petunjuk. Itulah Al-Quran itu untuk direnungkan kita bersama, untuk kita hayati bersama, dan untuk kita tadaburi bersama. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, tadabur merupakan bahasa Arab yang berasal dari kosakata tadabbaro ya tadabbaru tadabbur, yaitu memikirkan tentang sesuatu. Jadi kalau orang memikirkan tentang ayat-ayat Allah, itu sedang tadabbur. Memikirkan tentang kehidupannya, itu dia sedang tadabbur. Memikirkan tentang masa depan anak-anaknya, memikirkan tentang bagaimana nanti, berarti dia sedang merenungkan, sedang menghayati, sedang memaknai. Abu Hilal Al-Askari dalam Furuq Al-Lughawiyah misalnya menyebutkan perbedaan antara tafakkur dan tadabbur, yaitu berdasarkan objeknya, apa yang difikirkan dan apa yang diperhatikan. Nah, tadabbur ini lebih kepada akibat dari sesuatu. Ketika kita mentadaburi ayat Al-Quran yang berbicara tentang kisah kaum terdahulu yang kemudian dibinasakan oleh Allah, maka kita membahasnya dari akibat perbuatan durhaka mereka, mereka dibinasakan oleh Allah, dan kita tadaburi. Jangan sampai kita pula mendapatkan sesuatu yang sama yang didapatkan oleh kaum-kaum sebelum kita. Sedangkan tafakur adalah kita ambil petunjuk-petunjuknya. Ketika Allah membinasakan satu kaum, maka kita ambil petunjuknya. Petunjuknya adalah bahwa kita sesungguhnya harus lebih banyak lagi mendekat kepada ayat-ayat Allah. Kita mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Kita pula hanya mengikuti kebaikan-kebaikan. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan dua hal. Ada proses tadabur dan kemudian ada proses tafakkur. Dan itulah tadabur itu dikaitkan dengan Al-Quran, yaitu merenungkan, yaitu menghayati, yaitu mendalami makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Imam Al-Alusi menyebutkan bahwa tadabbur itu pada asal mulanya digunakan untuk makna mengangan-angankan sesuatu, memikirkan akibat dari sesuatu. Kemudian pemaknaan itu berkembang pada segala sesuatu yang ya ada hakikatnya, ada bagian-bagiannya, awal mulanya, sebab musababnya, kaitannya, dan lain sebagainya. Karenanya ini diperluas oleh Imam Al-Alusi rahimahullah. Karenanya tadabbur itu di dalamnya ada tilawah, iya. Di dalamnya ada tafakur, iya. Di dalamnya juga ada berbagai amal yang dilakukan. Itulah kelengkapan dari kita sebut dengan istilah tadabbur. Maka mentadaburi Al-Quran berarti memaknai hakikat dari ayat-ayat tersebut. Apa saja yang terkandung di dalamnya. Ada kaitan-kaitannya, ada sebab musababnya, ada akibatnya, ada berbagai hal. Sehingga nanti hasilnya adalah kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan petunjuk, dan insya Allah setelah itu kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membahas tentang pentingnya tadabbur. Misalnya Imam Ibnu Qudamah mengatakan, hendaklah orang-orang itu menyadari bahwa apa yang ia baca bukan perkataan manusia. Ini adalah pintu masuk tadabbur. Kalau kita menyadari bahwa yang kita baca adalah kalamullah, berbeda dengan mereka yang hanya memaknai atau tidak meyakini bahwa itu adalah kalamullah. Ketika ia menyadari itu, maka ia akan merasakan keagungan. Karena jelas kalamullah memiliki keagungan yang tidak mungkin ditandingi oleh kalam manapun, oleh siapapun. Untuk itu, mentadaburinya merupakan tujuan dari membaca Al-Quran. Jika ia tidak bisa menghayati, ia tidak mampu merenunginya,
maka ia boleh mengulang-ulangnya. Mengulang-ulang ayat itulah tanda ia sedang mentadaburi Al-Quran. Biasanya kita baca satu kali, mungkin belum berkesan. Kita baca lagi, kita maknai lagi, terus-menerus. Maka kita akan mendapatkan banyak sekali hikmah, banyak sekali keberkahan dari Al-Quran tersebut. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati kita dari membaca Al-Quran. Bukan sekedar membaca, tapi disertai tadabbur, disertai tafakur. Itulah yang akan menumbuhkan cinta kita, rindu kita, berbagai sifat-sifat mulia. Keinginan bertobat jika ayat-ayatnya tentang taubat. Tawakal, ridho, berserah diri, sabar jika ayat-ayat yang tentang sabar. Yang nanti membuat hati kita ya semakin hidup dan semakin sempurna. Itu pula lah yang mencegah seseorang dari perbuatan yang tercela. Bisa jadi karena kita kurang mentadaburi, maka muncul sifat-sifat tercela di dalam diri kita. Namun dengan banyak mentadaburi, kita menjadi ya seseorang yang mampu mencegah diri dari perilaku atau sifat-sifat tercela. Sekiranya umat itu tadabur, mereka akan menyibukkan diri dengannya dan meninggalkan semua aktivitas lain. Ini merupakan pandangan dari Imam Ibnu Qayyim. Mereka yang sibuk dengan tadabur, maka tentu tidak ada waktu lain kecuali ingin terus mentadaburi Al-Quran. Ia baca disertai tafakur, mendapati satu ayat yang dia butuhkan untuk mengobati hatinya. Dia mengulangi lagi meskipun sekian kali, 100 kali sepanjang waktu malam, ia akan tetap bersama Al-Quran. Membaca satu ayat disertai tadabbur lebih baik, kata beliau, daripada menghatamkan. Menghatamkan tanpa disertai tadabbur. Menghatamkan selesai, betul, itu satu kebaikan. Tapi akan lebih baik lagi ia menghatamkan, ia pula mentadaburinya. Kenapa? Kata beliau, lebih bermanfaat bagi hatinya. Lebih bisa pula mengantarkan seseorang kepada keimanan, mengantarkan seseorang meraih manisnya Al-Quran. Inilah sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita amat sangat termotivasi untuk kita mampu tidak hanya membaca Al-Quran, menghatamkannya, tapi ketika kita membacanya, kita mentadaburi, kita merenungkan, kita menghayati. Yakinlah, akan banyak sekali manfaat-manfaat dari tadabbur Al-Quran untuk sifat-sifat mulia kita, untuk perilaku mulia kita, untuk akhlak yang mulia dari kita. Dan demikian juga mungkin ada persoalan-persoalan kehidupan yang sedang kita hadapi. Dengan mentadaburi itu, mudah-mudahan pula ayat Al-Quran yang kita tadaburi menjadi obat bagi kita semuanya, insya Allah. Dan tentu inilah tanda orang yang mendapatkan kemanisan iman. Tanda seseorang yang mendapatkan kebaikan imannya. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Saat disebut nama-nama Allah, bergetarlah hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, berarti dibacakan dengan tadabbur. Kalau dibaca tanpa tadabbur, bagaimana mendapatkan kesan di dalam hati? Maka dibaca dengan tadabbur, direnungkannya, dimaknainya dengan mendalam, ia akan bertambah imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat asa rahimakumullah, kita termasuk yang dapat mengamalkan salah satu dari tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk kita tadaburi, untuk kita renungkan, untuk kita hayati. Insya Allah itulah bekal kita. Karena kehidupan ini panjang. Kehidupan ini ya banyak sesuatu di tengah perjalanan. Sesuatu yang tidak dapat kita sadari, bahkan tidak dapat kita prediksikan. Kalau kita terus-menerus dipandu dengan Al-Quran, dengan tadaburnya, maka insya Allah apa yang kita alami, yang kita hadapi dalam kehidupan ini akan menghasilkan kebaikan demi kebaikan, kemuliaan demi kemuliaan, insya Allah. Kita akan lanjutkan Al-Quran itu untuk direnungkan setelah yang satu ini, tetap bersama Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan.
Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, maka ada 4 ayat yang dikaitkan dengan amaliyah tadabbur, perenungan, pendalaman, dan penghayatan makna-makna dari Al-Quran yang sangat mulia. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat yang ke-82. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ini pertanyaan Allah. Sekaligus adalah ini tadabbur kita. Bahwa ayat ini ditujukan kepada kita. Apakah kita selalu melakukan ini? Atau kita jarang? Atau kita tidak pernah melakukan tadabbur Al-Quran? Kata Allah, sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka, siapapun, akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Pentingnya mentadaburi Al-Quran berdasarkan surat An-Nisa ayat 82 adalah untuk merasakan keagungan dan keindahan bahasa Al-Quran. Ketika kita membaca dengan perenungan, dengan tadabbur, kita akan merasakan keagungan dan keindahan bahasa Al-Quran. Begitulah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka merasakan keagungan, keindahan bahasa Al-Quran karena mereka membaca dengan memahaminya, membaca dengan tadabbur. Karena tidak mungkin ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Mengetahui itu semuanya dibutuhkan sebuah tadabbur, dibutuhkan perenungan yang lebih mendalam. Yang kedua, surat Al-Mu'minun ayat 68. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwali. Apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami, yaitu Al-Quran? Kembali Allah bertanya kepada kita, berarti kita sedang mentadaburi ayat ini. Karena kita kembalikan kepada diri kita. Apakah kita juga sudah memperhatikan, sudah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Selalu dikaitkan oleh orang-orang musyrik antara Al-Quran dengan apa yang pernah mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Tentu tidak ada tandingannya. Al-Quran melampaui sekian banyak. Al-Quran tentu lebih tinggi dari segalanya. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini mencela orang-orang yang dahulu tidak memperhatikan Al-Quran. Ya, mereka yang tidak memperhatikan Al-Quran berarti tidak merenungkannya dan tidak mentadaburinya. Afalam yadabbarul qaul. Apakah mereka tidak memperhatikan? Apakah kita tidak memperhatikan? Apakah saya tidak memperhatikan? Apakah kita semua tidak memperhatikan? Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitalah yang menjawabnya. Dan menjawab pertanyaan Allah adalah merupakan juga bagian dari tadabbur, bagian dari perenungan untuk kebaikan kita, insya Allah. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, yaitu di surat yang tadi sudah kita baca, surat Shad ayat 29. Tadabbur merupakan wasilah untuk kita meraih keberkahan dari Allah. Ini jaminan dari Allah. Karena keberkahannya hanya diraih saat kita intens, saat kita terus-menerus, saat kita selalu melakukan tadabbur ayat-ayatnya. Keberkahan dari membaca Allah siapkan juga. Tapi Allah siapkan keberkahan-keberkahan yang lebih saat membacanya dengan tadabbur. Menghafal Al-Quran, Allah siapkan pula keberkahannya. Tapi menghafal dengan tadabbur, Allah tambahkan keberkahan-keberkahan. Demikian juga mengajarkan Al-Quran, Allah berikan keberkahan. Bayangkan jika ia mengajarkan dengan perenungan, dengan tadabbur,
dan kemudian mereka mendapatkan tadabbur Al-Quran, maka keberkahan-keberkahannya akan Allah lipat gandakan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang tadabbur yang dikaitkan dengan keberkahan Al-Quran. Yang keempat, surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluh. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Allah bertanya kepada seluruh umat manusia. Ataukah hati mereka telah terkunci? Tentu ungkapan ayat ini dalam bentuk istifham. Mengisyaratkan bahwa mereka yang tidak dapat, tidak tergerak, tidak mampu mentadaburi Al-Quran, pertanda hatinya sedang keras, hatinya sedang terkunci. Padahal kunci Al-Quran ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran juga ke dalam dada, ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun mengajarkannya ke dalam hati para sahabatnya. Berikutnya seterusnya. Sehingga hati inilah yang dijadikan parameter kebaikan manusia dalam semua hal. Diingatkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah, di dalam jasad kita ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruhnya. Jika ia rusak, rusak pula seluruhnya. Itulah adalah hati. Maka hati ini adalah media tadabbur. Karena hati ini akan dilembutkan oleh Allah. Namun mereka yang tidak mau tadabbur, berarti hatinya sedang keras, hatinya sedang terkunci. Maka tadabbur inilah kunci untuk melembutkan hati kita. Kunci untuk menjadikan hati kita bersih. Kunci agar hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa ayat tadabbur yang disebut dengan 4 ayat tadi. Ayat yang lain yang juga dikaitkan dengan amalia tadabbur yang mengingatkan betapa tadabbur itu lebih banyak amalia al-qalb, amal hati kita. Betul, saat kita membaca, inilah amal lisan kita. Kemudian kita fikirkan, kita perdalam, kita renungkan dengan akal pikiran kita. Tetapi yang lebih tinggi lagi, bagaimana kemudian hati kita berfungsi saat kita membaca, merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Nazala bi ruhul amin. Allah menyebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Tentu yang awal adalah Al-Quran diturunkan oleh Rabb semesta alam, dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin Jibril dan ke dalam hati Nabi Muhammad. Agar Nabi menjadi salah seorang yang memberikan peringatan dan diyakini Al-Quran adalah dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Diingatkan dengan ayat-ayat ini betapa kita tidak mungkin, melainkan kita ingin mentadaburi Al-Quran. Al-Quran dari Rabb semesta alam. Al-Quran dibawa oleh Jibril alaihissalam. Al-Quran itu betul-betul ditanamkan di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah bahasa Arab yang sangat agung. Bagaimana mungkin kita tidak tergerak? Kita tidak ingin untuk mentadaburi Al-Quran. Saat kita mendapatkan bacaan yang bagus, saat kita mendapatkan wejangan yang bagus, saat kita mendapatkan petuah yang bagus, kita ingin merenungkan petuah itu. Bagaimana kalau petuah itu, nasihat itu, kalau wejangan itu, kalau bimbingan dan tuntunan itu dari Rabbil Alamin yang diturunkan melalui Ar-Ruhul Amin. Bagaimana mungkin seseorang mengabaikan tadabbur Al-Quran dengan keagungan-keagungan Al-Quran yang sangat mulia, yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, ayat-ayat tadabbur yang kita baca tadi, inilah yang menginspirasi para sahabat untuk menunjukkan tingkat interaksi yang sangat maksimal dengan Al-Quran. Mereka betul-betul sangat bersemangat untuk memahami, memaknai, merenungkan, menghayati dan mengambil hikmah dari Al-Quran yang dibaca. Ini salah satu contoh riwayat dari Abi Abdurrahman As-Sulami. Ia menuturkan para pembaca Al-Quran di masa sahabat tentunya. Ada Utsman bin Affan, ada Abdullah bin Mas'ud,
ada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in dan yang lainnya bercerita kepada kami. Berarti mereka sedang menuntun bagaimana interaksi mereka. Bagaimana mereka sangat terinspirasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Mereka belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat. Kemudian apa? Mereka tidak menambahnya. Sampai faham makna kandungannya. Sampai mereka mampu mengamalkannya. Inilah ciri dari tadabbur. Kalau tidak mentadaburi, tentu bagi mereka ini ahli Al-Quran. Mereka ini ahli bahasa Arab. Mereka ini akhlaknya mulia. 10 ayat dalam waktu yang singkat. Bagi mereka kalau sekedar membaca. Tapi kalau tadabbur, bisa jadi saat tadabbur pertama mendapatkan makna. Terus tadabbur berikutnya ada makna yang lain. Tadabbur seterusnya ada hikmah yang lain. Ada pelajaran yang semakin ditambah oleh Allah. Itulah kekayaan dari tadabbur Al-Quran. 10 ayat mereka ulang kembali. Mereka tidak mau menambah. Sehingga mereka betul-betul memahami isinya, merenungkan, dan kemudian mengamalkannya. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran itu dengan memahaminya, sekaligus mengamalkannya. Spirit mereka, Al-Quran itu di atas segala-galanya. Semua sikap dan perbuatan mereka juga akhirnya bersumber dari Al-Quran. Bagaimana Nabi kana khuluqul Quran? Bagaimana sahabat khuluquhum Al-Quran juga? Mereka awali dengan tadabbur. Mereka awali dengan penggalian makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Memang membutuhkan waktu yang lama. Namun inilah waktu yang lama itu waktu yang sangat bernilai. Mereka membaca 10 ayat, tidak segera berakhir. Tapi terus-menerus ditadaburi lagi, diulang lagi, dibaca lagi, terus sampai mereka betul-betul meyakini bahwa itu merupakan makna yang terkandung di dalamnya. Lantas mereka berusaha untuk mengamalkannya. Begitulah inspirasi dari ayat-ayat tadabbur. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, pernah menegur sahabatnya, Nuhaik ibnu Sinan, saat dia membaca surat-surat mufassal yang panjang, tetapi dengan begitu cepat, dalam 1 rakaat bahkan. Berarti dia menyelesaikan 1 rakaat dengan ayat yang jumlah ayatnya banyak dalam satu surat, tetapi ia begitu cepat. Dan ditegur oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena berarti tidak ada tadabbur. Karena kalau tadabbur tidak mungkin begitu sangat cepat. Ia katakan, hazzan kahadzis syi'ri. Ini bacaanmu secepat seperti kamu baca syair saja. Sungguh suatu kaum membaca Al-Quran, namun bacaan mereka tidak bisa melewati kerongkongan mereka. Andai saja bacaan mereka merasuk ke dalam jiwa, ke dalam hati mereka, itu pasti akan lebih bermanfaat. Sahabat Ibnu Mas'ud menegur karena seolah-olah ia menyamakan Al-Quran dengan syair. Dibaca dengan cepat, tanpa direnungkan, tanpa ditadaburi. Maka andaian-andaian inilah yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud untuk mengingatkan sahabatnya Nuhaik bin Sinan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menasihati sahabatnya Abu Jamrah ad-Dabai. Saat ia bertanya tentang membaca Al-Quran dengan cepat, ia katakan kepada Ibnu Abbas, sahabatku, aku bisa baca Quran dengan cepat. Aku bisa menghatamkan dengan cepat. Namun, apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas? Demi Allah, aku membaca surat Al-Baqarah dengan tartil. Berarti bacaannya bagus. Terus aku renungkan maknanya. Lebih aku sukai daripada membacanya dengan cepat. Kenapa? Indikasi saja. Ketika orang membaca cepat, tentu ia ingin menyelesaikan. Dan ia tidak memasukkan nilai tadabbur di dalamnya. Tapi kalau dia baca dengan perlahan, baca dengan tartil, maka di situ ia sekaligus merenungkan dan memaknai. Kedua sahabat ini tentu sahabat asa yang dimuliakan Allah mengingatkan kita akan keutamaan membaca Al-Quran sambil merenungkan dan menghayatinya. Daripada membaca Al-Quran sekedar selesai, sekedar menghatamkan, tanpa ada usaha untuk mentadaburinya. Kita akan bertemu dengan bulan mulia Ramadan. Tentu kita ingin menambah kedekatan kita dengan Al-Quran. Menambah keutamaan kita dengan Al-Quran. Kita menyelesaikannya tentu. Menghatamkannya itu mulia. Tapi kita isi, kita tambah. Tidak sekedar menyelesaikan. Tapi kita tambah dengan tadabbur. Tambah dengan perenungan. Tambah dengan penghayatan. Yakinlah
akan semakin besar lagi nilai Al-Quran untuk kita semuanya. Kenapa? Karena mentadabbur Al-Quran adalah unsur penting yang melekat dalam interaksi seseorang dengan Al-Quran. Sehingga pemahaman kita semakin baik, sehingga akhlak kita semakin mulia, sehingga amaliyah kita semakin baik. Kenapa? Karena kita terus dipandu oleh Allah melalui Al-Quran. Catatan para ulama, kenapa para sahabat, kenapa para tabi'in, kenapa para sholihin, mereka mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Karena mereka mentadaburinya, karena mereka menghayatinya, karena mereka merenungkannya. Akibat tidak mengamalkan, mereka tahu. Akibat mengamalkan atau manfaat mengamalkan, mereka tahu. Itulah yang mendorong hati mereka, memotivasi mereka untuk terus-menerus mereka dekat dengan Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita misalnya membaca wal asri innal insana lafi khusr. Kalau sekedar membaca dalam waktu yang singkat kita selesaikan. Tapi kalau kita tadaburi demi waktu asa, demi masa, mahalnya waktu ini. Waktu yang sudah berlalu tidak akan datang kembali kepada kita. Maka kita manfaatkan waktu itu untuk sebaik-baiknya. Dan waktu akan ditanya oleh Allah. Untuk apa kita gunakan? Terus-menerus kita tadaburi. Terus-menerus kita hayati. Dan sungguh manusia itu dalam kerugian. Mereka yang tidak menghargai waktu. Mereka yang tidak mau memanfaatkan waktunya untuk kebaikan. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat-menasihati dalam kebaikan dan kebenaran, serta saling menasihati dalam kesabaran. Ini kalau ditadaburi, maka akan memunculkan ya nawaitu yang tulus, akhlak yang mulia, semangat beribadah dan beramal soleh, semangat memanfaatkan waktu, semangat menghindari keburukan-keburukan. Begitulah kenapa para sahabat, begitulah kenapa para tabi'in, mereka betul-betul dapat menjalankan Al-Quran ini, mengamalkan Al-Quran ini. Betul-betul Al-Quran berada di dalam hati mereka, berada dalam pikiran mereka, karena mereka selalu mentadaburi, merenungkan ayat-ayat Allah yang mereka baca. Itulah sahabat asa yang dimuliakan Allah. Tentu kita ingin tidak sekedar kita menyelesaikan bacaan, tapi kita berazam, kita nawaitu bahwa kita selain dari menyelesaikan bacaan Al-Quran, berkali-kali kita khatamkan, namun berkali-kali pula kita merenungkan, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat betapa penting dan agungnya amaliyah tadabur. Allah menggambarkan pengaruh yang kuat dari Al-Quran ini. Sekiranya diturunkan kepada gunung yang besar sekali, apa yang terjadi? Ia akan tunduk, ia akan pecah, karena takut akan keagungan dan kekuasaan Allah. Kita bayangkan, manusia yang lebih mulia pasti dari gunung. Gunung saja demikian ia renungkan manakala Al-Quran diturunkan. Ini sebuah andaian. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan kata Allah Al-Quran kepada sebuah gunung saja, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah karena takut dengan Allah. Perumpamaan ini Allah buat untuk manusia selalu berpikir, merenungkan, terus mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Imam Qurtubi rahimahullah menjelaskan, dengan ayat ini Allah mengajak kita untuk mentadaburi petuahnya, petunjuknya. Allah juga menjelaskan bahwa tidak ada alasan dalam meninggalkan tadabbur. Tidak ada alasan. Gunung saja apabila Al-Quran diturunkan ke atasnya, ia akan mentadaburi, ia akan merenung, dan ia akan takut, kemudian hancur karena takut kepada Allah. Karena Al-Quran adalah kemuliaan. Untuk itu manusia diingatkan oleh Allah melalui ayat ini. Sungguh amaliyah tadabbur. Sungguh merenungkan Al-Quran itu dahsyatnya luar biasa. Sedahsyat gunung yang pecah, yang tunduk dengan keagungan Al-Quran. Manusia amat sangat layak. Lebih layak untuk mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran ini. Andian ini tentu mengingatkan kita semua untuk mentadaburi. Kita tadaburi ayat tadi. Betapa kalau Al-Quran diturunkan ke gunung, itulah yang terjadi pada gunung. Al-Quran diturunkan kepada manusia. Apa yang terjadi pada manusia? Kalau tidak ada tadabur, tidak terjadi seperti yang terjadi. Dengan tadabur, kita akan
lebih takut kepada Allah. Kita akan selalu mewaspadai diri kita. Kita akan selalu hati-hati, selalu hadar, selalu dalam keadaan siap untuk menjalankan perintah Allah, siap meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan tadabbur dikaitkan dengan surat Al-Hasyr ayat 21 ini oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah untuk menunjukkan manusialah yang layak untuk tadabbur. Kitalah yang layak untuk lebih tadabbur dengan Al-Quran. Untuk itu, Al-Quran memang untuk direnungkan oleh kita semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Insya Allah. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa, hafidhakumullah. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang dahulu yang Allah berikan Alkitab saja, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya haqqa tilawatih. Itulah tanda memang mereka beriman kepadanya. Siapa yang ingkar, maka itulah orang-orang yang merugi di dunia, merugi pula di akhirat kelak. Surat Al-Baqarah ayat 121 ini mengingatkan kita akan satu capaian dalam tilawah kita, yaitu capaian tadabbur. Dikatakan tadabbur itu adalah haqqa tilawati. Tanda orang membaca dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Kenapa dikatakan tadabbur itu haqqa tilawatihi? Sesuai dengan Al-Baqarah 121. Karena ketika seseorang membaca dengan haqqa tilawatihi, maka lisannya berfungsi, akalnya berfungsi, hatinya pula berfungsi saat ia membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau membaca, mungkin yang berfungsi hanya lisannya. Tapi ketika tadabbur, ketika merenungkan, lisannya menyebut, akalnya juga berfungsi, memikirkan, hatinya juga sedang mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tiga itulah yang menguatkan tadabbur menjadi haqqa tilawat. Lisan berfungsi dengan baik ketika ia mampu mentartilkannya dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Bacaannya bagus, fasahahnya. Demikian juga lisannya adalah lisan yang fasih. Kemudian akalnya berpikir, memahami, memaknai apa maksud dari ayat yang dilantunkan, ayat yang dibaca tadi. Ia baca beberapa terjemah, ia baca beberapa tafsir, ia pula terus merenungkan, hatinya berfungsi merenungkan nasihat yang terkandung di dalam ayat tadi, pesan yang ada di dalam ayat tadi, apa saja yang diinginkan oleh Allah untuk kita jalankan, apa saja yang dilarang oleh Allah untuk kita amalkan. Semuanya menjadi kesatuan. Lisannya menjadi satu, akalnya menjadi satu, hatinya menjadi satu. Begitulah tadabbur adalah haqqa tilawatih. Padahal ayat ini berbicara tentang orang-orang dahulu. Mereka dengan kita, mereka amat sangat dekat. Mereka dengan kita, mereka selalu membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Dan itu tanda iman yang sangat kokoh. Bagaimana kita? Tadabbur yang kita lakukan adalah untuk membuktikan bahwa tilawah kita adalah tilawah yang haqqa, bahwa bacaan kita adalah bacaan yang sebenar-benarnya. Maka kita masukkan tiga unsur dalam tilawah kita. Ada lisan kita, ada akal kita, dan hati kita, insya Allah. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk terus mencapai, meningkatkan capaian hingga capaian tertinggi haqqa tilawati.
Dan bukti tilawah yang haqqa atau haqqa tilawati adalah ayat Allah misalnya di surat Al-Isra ayat 109, wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka menyungkur atas muka mereka. Mereka sujud, menangis, bahkan bertambah khusyuk mereka. Kapan itu mereka lakukan? Saat mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Imam Zamakhsyari misalnya menyebutkan di dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf an Haqa'iq Ghamid At-Tanzil wa yazidum khusyu'a, kata beliau adalah Al-Qur'an itu membuat mereka bertambah lembut hati, basah matanya dengan air mata. Dengan kata lain, orang yang membaca Al-Qur'an dengan mentadaburinya akan membuat hatinya semakin lembut, bahkan ia menangis karena memahami, memaknai, menghayati bacaan yang dibacanya. Tangisan saat membaca Al-Quran sahabat asa menunjukkan hadirnya roh saat membaca. Hadirnya hati kita saat membaca. Kenapa? Karena menghadirkan hati saat membaca itulah bukti perenungan. Bukti kita sedang memaknai apa yang disampaikan oleh Allah. Karena hakikatnya ayat apapun adalah untuk kita. Perintah apapun dalam Al-Quran, hakikatnya untuk kita. Larangan yang ada dalam Al-Quran untuk kita. Nasihatnya, pesan-pesannya, seluruh kisah-kisahnya, cerita-ceritanya, itu juga untuk kita. Bahkan tentang surganya, tentang nerakanya, tentang hari akhiratnya juga untuk kita. Bukan untuk orang lain. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk membaca? Berarti kita membaca ayat-ayat Allah, kita membaca seluruhnya, kemudian dengan perenungan, dengan penghayatan, maka bacaan kita bernilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ruh inilah ruhul Quran. Itulah ruh Al-Quran. Itulah ruh dari diri kita. Maka bertemulah antara ruh Al-Quran, nilainya, pesannya, petuahnya, bimbingannya dengan ruh kita, yaitu hati kita, untuk kita jadikan sebagai alat kita semakin mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran ini. Beberapa contoh yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat sholat subuh berjamaah, dalam sholat pun beliau mentadaburi bacaan yang dibaca. Beliau membaca surat Yusuf, lalu beliau menangis hingga mengalir air matanya sampai ke tenggorokan. Perhatikan saking banyaknya ia menangis ketika membaca kisah Nabi Yusuf. Betapa beratnya Nabi Yusuf alaihissalam, betapa ya sulitnya ujian yang dihadapi, betapa banyak sekali hikmah dari pelajaran kisah Nabi Yusuf. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Begitulah sahabat Umar bin Khattab ketika membaca, ia merenungkan, ia kemudian mentadaburi, maka hasilnya adalah ia menangis. Tentu setelah menangis, apabila ada kesalahan, ia menyadari kesalahan itu, ia bertobat kepada Allah dan berusaha agar lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Hikmah tadabbur sudah mendapatkan kemuliaan yang sangat banyak. Dalam suatu riwayat pula disebutkan ketika beliau masih tentang Umar bin Khattab, beliau menunaikan sholat Isya. Beliau mengulang ayat-ayat yang dibaca terus berkali-kali, dan itu tidak ada masalah. Ketika kita membaca satu ayat dalam sholat kita ulangi. Kita juga sering mendengar para qari, para imam-imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, terkadang mengulang. Kenapa mereka mengulang? Mereka sedang mentadaburi. Cuman jamaahnya kadang-kadang tidak paham. Kalau ia paham, ketika mengulang berarti ini sedang direnungkan. Ayo renungkan bersama. Ayo fahami bersama. Ayo tadaburi bersama. Dengan pengulangan-pengulangan itu, maka banyak yang menangis. Ada pula riwayat yang menceritakan beliau menangis sampai terdengar tangisannya dari sok belakang. Beliau sebagai imam tentu ya, saat itu tidak ada alat mikrofon yang dapat ya suaranya terdengar ke seluruh pelosok, tetapi seluruh tangisan dari umat malah terdengar dari sok belakang. Berarti kan betul-betul ia atau beliau merenungkan, beliau menghayati, hasilnya adalah menangis, hasilnya adalah kesadaran, hasilnya setelah itu adalah ia ingin berusaha menjadi lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Dan kita pun ketika mentadaburi, berarti kita sedang melakukan sesuatu yang akan meningkatkan iman kita, meningkatkan amal kita. Yakin dengan tadabur,
kita akan jauh lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Riwayat dari Abu Soleh, orang-orang Yaman pernah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mereka bertemu dengan sahabat mulia ini. Saat itu beliau sedang membaca Al-Quran. Beliau menangis ketika membaca itu. Maka ketika ditanya oleh orang-orang Yaman tersebut, apa kata sahabat Abu Bakar? Beginilah kami. Beginilah kami semua. Beginilah kami bersama sahabat-sahabat kami. Beginilah Ahlul Madinah. Beginilah sahabat-sahabat Ansor dan Muhajirin. Mereka kebiasaannya membaca Al-Quran itu hingga menangis. Tidak mungkin menangis kalau tidak mentadabur. Tidak mungkin menangis kalau tidak menghayati. Masya Allah, betapa agungnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hisham juga mengisahkan tentang Muhammad bin Sirin. Barangkali aku mendengar tangisan Muhammad bin Sirin di malam hari ketika sholat. Ia jalankan tadabbur tidak hanya di luar sholat, tapi di dalam sholat pun justru itu juga waktu yang utama untuk kita tadabbur. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan riwayat Zurarah bin Aufan, seorang tabi'in mulia, pernah mengimami sholat fajar. Ia membaca hingga sampai kepada ayat فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Apabila sangkakala ditiup, itulah hari yang serba sulit. Yaumun asir. Beliau baca, beliau renungkan. Padahal beliau sedang mengimami salat fajar. Dalam riwayat tersebut dikatakan, beliau kemudian menangis. Saking lamanya menangis, mengulang-ulang bacaan. Masya Allah. Beliau wafat dalam keadaan mengimami salat fajar. Bahkan bahas salah seorang muridnya saat itu, ia katakan, aku menjadi saksi. Karena aku termasuk yang menggotongnya, yang mengangkatnya. Karena beliau memang sudah tidak berdaya. Tapi menunjukkan betapa seseorang dapat mentadaburi Al-Quran. Mendapatkan kemuliaan. Bahkan kemuliaan yang didapatkan oleh tabi'in mulia ini adalah ia wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Wafat sedang menjadi imam salat fajar. Wafat sedang mentadaburi ayat-ayat yang dibaca. Karena betul, ini keadaan yang sangat berat. Saat sangkakala ditiup, semuanya tidak dapat melakukan apapun. Seluruhnya tunduk kepada Allah. Dan itu hari yang serba sulit. Jika tidak ada amal, apa yang ia dapat persembahkan? Jika banyak amal buruknya, bagaimana mungkin ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Itulah yang menginspirasi bagaimana para sahabat, para tabi'in selalu menjadikan yang dibaca itu adalah bahan tadabbur, dan meningkatlah iman mereka, meningkatlah ibadah mereka, meningkat pula akhlak mereka semuanya. Insya Allah sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita ingin menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Tidak hanya tilawahnya, tetapi tadaburnya. Nanti step berikutnya setelah tadabur adalah kita terus-menerus menebar kebaikan-kebaikan Al-Quran. Terus kita berusaha mengamalkan seluruh pesan-pesan Allah, seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Semangat kita adalah inilah pedoman Allah, inilah tuntunan Allah untuk kebaikan dunia kita dan untuk kebaikan akhirat kita semuanya. Insya Allah, sahabat asa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang mampu mentadaburi Al-Quran. Kita diberikan kemampuan dan kemudahan untuk mentadaburi Al-Quran. Setelah kita diberikan kemudahan dan kemampuan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini untuk direnungkan,
untuk dihayati, untuk ditadaburi. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka yang paling banyak, mereka yang paling sering, mereka yang selalu membaca Al-Quran dengan tadabur, nilainya akan berbeda dengan mereka yang membaca tanpa tadabur. Tadabur membutuhkan ilmu tentunya. Tadabur membutuhkan kesiapan hati. Karenanya dipadukan antara lisan kita membaca dengan akal kita membaca pula beberapa pandangan para ulama, terjemah dan tafsiran para ulama. Hati kita pula berfungsi untuk kemudian merenungkan, menjadikannya itu sebagai pedoman dalam kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjalankan 5 ayat tentang tadabbur tadi? Apakah kita termasuk yang sesuai dengan ayat Allah ketika membaca Al-Quran, kita menangis, kita sujud, kita tersungkur, sebagaimana orang-orang dahulu? Apakah kita termasuk yang yatlunahu haqqa tilawati, termasuk yang membacanya, bacaan yang sungguh-sungguh, bacaan yang benar-benar, bacaan yang bernilai lebih di sisi Allah? Karena bacaan itu akan bernilai manakala bacaan yang dibaca adalah bacaan yang agung, cara membacanya adalah membaca yang paling bagus, disertai dengan membaca penuh dengan tadabbur. Maka pertanyaan untuk kita tadabburi bersama, untuk kita renungkan bersama, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Sudahkah tilawah kita adalah tilawah yang tertib? Warattilil Qur'ana tartila. Perintah Allah di surat Al-Muzammil ayat yang keempat, kalau membaca Al-Quran, bacalah dengan tartil. Huruf-hurufnya tentu kita berikan haknya. Tetapi tidak hanya hak huruf, ada hak pesan-pesannya, ada hak ilmunya, ada hak hikmahnya, ada hak-hak yang lain. Karena Al-Quran itu adalah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Warattilil Qur'ana tartila. Bagaimana tartil kita? Umumnya tartil dimaknai hanya lisan yang sesuai dengan kaidah tajwid. Itu satu kebaikan. Tapi lebih dari itu, tartil yang dimaksud adalah seluruhnya kita gali dari Al-Quran. Kemudian, apakah tilawah kita sudah disertai dengan tadabbur? Karena yang membedakan nilai dari tilawah seseorang dengan nilai tilawah yang lain adalah tadabbur. Tadabbur itulah yang mencapaikan seseorang, yang menyampaikan seseorang kepada satu kemuliaan yang Allah janjikan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Keberkahan dari Al-Quran ini semakin dirasakan, semakin dianugerahkan oleh Allah. Manakala tilawah kita disertai dengan tadabbur, tadabbur, tadabbur. Tentu ada pertanyaan berikutnya. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, apakah tadabbur kita sudah membekas? Para sahabat menangis, mengulang-ulang bacaan. Demikian juga para imam menangis, mengulang-ulang bacaannya, berarti membekas. Bahkan ada sahabat yang kemudian mereka tidak berhenti membaca ayat itu saja, diulang berkali-kali karena membekas pada hatinya, membekas pada jiwanya. Bahkan ada tabi'in yang sampai membekas hingga meninggal dunia. Masya Allah. Bekas-bekas dari tadabbur itu akan menjadi catatan pahala kita di sisi Allah. Bekas-bekas dari tilawah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami akan menghidupkan yang mati, kata Allah. Dan kami mencatat apa yang sudah diperbuat serta bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ada bekas yang bersifat materi, harta yang kita tinggalkan, sedekah jariyah dan berikutnya. Tapi ada bekas dari bekas yang kita tinggalkan, bekas tilawah kita, bekas tadabbur kita, bekas sujud kita, bekas ibadah kita, bekas amal soleh. Yang membekas itulah yang kemudian akan menjadi nilai khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tadabbur kita adalah tadabbur dengan Al-Quran. Maka semua huruf-huruf yang keluar dinilai. Semua yang kita baca dinilai. Semua yang kita renungkan dinilai. Yang membekas dalam hati kita dinilai. Yang kita amalkan dinilai. Yang mempengaruhi perilaku, akhlak kita dinilai. Yang seluruhnya akan dinilai. Tidak sedikit pun, satu huruf pun dinilai. Bayangkan kalau kita tadabburi sekian ribu huruf.
sekian ribu ayat. Begitulah cara kita pula memaknai tadabbur. Tadabbur kita apakah sudah membekas? Dan kemudian yang terakhir tentunya tadabbur ini penting. Dengan kita selalu bertanya pada diri kita, apakah tadabbur kita sudah mendorong kepada amal yang nyata? Al-Quran adalah untuk diamalkan. Al-Quran adalah untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Sebelum mencapai kepada pengamalan, maka diawali dengan tilawah, diawali dengan tadabbur, diawali dengan memahami, diawali dengan merenungkan, diawali dengan memahami sekian banyak pesan-pesan Allah. Barulah setelah itu kita ikat dengan ikatan tadabbur dan hasilnya adalah kita terdorong untuk mengamalkan seluruh petunjuk Allah, mengamalkan seluruh yang Allah inginkan. Dan kalau sudah pada puncaknya mengamalkan, berarti insya Allah tanggung jawab kita, kewajiban kita kepada Al-Quran sudah kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Namun manakala masih belum kita sempurnakan, berarti inilah kesempatan kita. Khususnya kita akan menjelang bulan Ramadan. Ayo kita sempurnakan tilawah kita. Ayo kita sempurnakan tartil kita. Ayo kita sempurnakan tadabbur kita. Ayo kita jadikan tadabbur ini membekas dalam hati kita, membekas dalam pikiran kita, menjadi lebih baik. Dan kemudian, ayo jadikan tadabbur kita ini adalah langkah yang nyata untuk kita terus-menerus beramal, berbuat, terus-menerus meningkatkan amal kita, terus-menerus memperberat timbangan kebaikan kita. Karena itulah yang akan kita bawa di yaumil qiyamah kelak. Dan itulah yang akan membahagiakan kita. Itulah yang akan meningkatkan derajat kita di dalam surga. Iqra warqa kama kunta taqra'u fid dunya fa inna manzilaka fi akhir ayatin taqra'uha. Bacalah kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah, tingkatkan bacaanmu di hari kiamat kelak. Sungguh kedudukanmu sesuai dengan bacaan yang kamu baca, bacaan yang kamu tartilkan, bacaan yang kamu iringi dengan tadabbur, bacaan tadabbur yang membekas di dalam hatimu, tadabburmu yang mendorongmu untuk beramal dengan Al-Quran yang mulia ini insya Allah. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah, tentu kita menginginkan semua ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat. Khususnya ilmu yang dikaitkan dengan Al-Quran ini. Karenanya kita berharap seluruh kajian Quranic Life ini dengan berbagai macam pendekatannya adalah semangatnya, spiritnya adalah kita lebih dekat dengan Al-Quran, kita lebih dimudahkan untuk membaca, dimudahkan untuk mentadaburi, dimudahkan untuk menebar kebaikan-kebaikannya, dimudahkan untuk beramal dengan. Kalau itu kita lakukan, insya Allah sahabat asa yang dimuliakan Allah, berarti kita akhirnya dapat termasuk yang digolongkan oleh Allah sebagai golongan Ahlul Quran yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga-keluarga Allah, sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada hari ini. Insya Allah selalu jaga kesehatan, selalu jaga ilmu kita, selalu jaga amal kita, selalu jaga akhlak kita bersama. Itulah ciri kita sedang dan selalu dekat dengan Al-Quran yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Insya Allah kita bertemu di acara yang lain, di program yang lain bersama Asa Mulia Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.